Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Mufidah. Saya adalah mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Di sini saya akan membahas mengenai penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta dengan mengolah hasil kuesionernya dengan cara uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang akan saya lakukan adalah uji regresi. Kuesioner ini saya bagikan ke 30 responden. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik terapan V41. Pertama, buka Excel. Di sini sudah terlihat ada data hasil kuesioner dari 30 responden yang sudah saya pindahkan, yang dimana petunjuk pengisiannya yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk ragu-ragu, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Pada penelitian ini, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel X untuk penggunaan media sosial dan variabel Y untuk prestasi akademik mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Di sini terdapat 5 instrumen dari indikator X dan terdapat 5 instrumen dari indikator Y. Di sini saya akan menguji uji validitas terlebih dahulu. Yang pertama, copy semua data ini. Lalu pindahkan ke data view SPSS. Kemudian pindah ke variable view. Lalu ubah nama sesuai dengan indikator. Di sini saya akan mengubah soal 1 sampai 5 adalah indikator X dan soal 6 sampai 10 adalah indikator Y. Lalu ubah measure menjadi scale. Setelah itu, saya akan mencari total per setiap variabel. Yang pertama, klik transforms, kemudian compute variable. Target variabel ini diisi judul total X terlebih dahulu. Masukkan soal 1X ditambah soal 2X ditambah soal 3X dan seterusnya sampai soal 5X. Kemudian oke. Di sini sudah terlihat total X-nya. Sekarang saya akan mencari total Y. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik transform, compute variable. Target variabel kita ganti menjadi total Y. Masukkan soal 6Y ditambah soal 7Y dan seterusnya sampai soal 10Y. Lalu oke. Di sini sudah terlihat juga total Y-nya. Kemudian untuk mencari validitasnya, klik analyze, lalu correlate, kemudian pilih bivariate. Pindahkan variabel ke kotak variabel dengan sesuai. Di sini saya akan memasukkan soal 1X sampai total X. Lalu oke. Saya sekarang akan mencari validitas variabel Y. Caranya sama seperti tadi. Klik analyze,
Pilih correlate, klik Birth. Masukkan soal 6Y sampai total Y. Lalu oke. Di sini sudah ada hasil uji validitas variabel X. Dari data X di atas, diketahui seluruh item instrumen adalah valid. Adapun nilai R tabel untuk N sama dengan 30, DF sama dengan 28, dan signifikasi alpha sama dengan 0,05 adalah 0,361007. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai signifikasi detailed yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian di sini ada data hasil uji validasi variabel Y. Dari data Y di atas, diketahui seluruh item instrumen adalah valid. Adapun nilai R tabel untuk N sama dengan 30, DF sama dengan 28, dan signifikasi alpha sama dengan 0,05 adalah 0,361007. Selain itu, item yang valid tersebut juga dapat diketahui dari nilai signifikasi detail yang lebih kecil dari 0,05. Kemudian, saya akan menguji uji reliabilitas. Yang pertama, klik Analyze, lalu Scale, pilih Reliability Analysis. Masukkan instrumen yang valid saja, tanpa memasukkan total. Berhubung hasil uji validitas variabel X dan Y valid semua, maka saya akan memasukkan semua terkecuali total X dan total Y. Lalu, oke. Di sini sudah ada data hasil uji reliabilitas. Instrumen penelitian ini reliable. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,7. Nilai Cronbach alpha sebagaimana ditunjukkan dalam tabel adalah 0,768. Kesimpulannya, instrumen penelitian ini memenuhi kriteria validitas dan memenuhi kriteria reliabilitas. Sehingga hasil penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian ini dapat digunakan untuk tujuan generalisasi. Selanjutnya, saya akan menguji uji normalitas. Yang pertama, klik Analyze, kemudian Regression, lalu pilih Linear. Pindahkan total X ke kotak independen karena variabel X adalah variabel yang mempengaruhi. Dan masukkan total Y ke kotak dependen karena variabel Y adalah yang dipengaruhi. Lalu klik Save, checklist Unstandardized di bagian Residuals, Continue, lalu oke. Kemudian klik lagi Analyze, lalu Descriptive Statistik, dan Explore. Pindahkan Unstandardized ke kotak Dependent List. Klik Plots, checklist Normality Plots with Test. Continue,
lalu oke. Di sini sudah ada uji normalitas. Dari tabel di atas diketahui nilai signifikasi dari Shapiro-Wilk yaitu sebesar 0,210 dan lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa data ini berdistribusi dengan normal. Terakhir, saya akan menguji hipotesis dengan cara uji regresi. Yang pertama, klik Analyze, lalu Regression, pilih Linear, masukkan total X ke kotak independen dan total Y ke dependen, klik Save, lalu menghapus checklist di Unstandardize. Continue, lalu oke. Di sini sudah ada hasil uji regresi. Dapat dilihat dari tabel di atas, bagian R-square muncul angka 0,215 jika dijadikan persen menjadi 21,5%, yang berarti variabel X mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya, di sini sudah ada data hasil uji hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. HA terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Dari tabel di atas diketahui nilai T tabel untuk N sama dengan 30, DF sama dengan 28, dan signifikasi alpha sama dengan 0,05 adalah 2,04841. Nilai T hitung yang didapatkan untuk data penelitian di atas adalah 2,768. Dengan demikian, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.